Ini silakan Ibu Marlina Saragi, kakak, nggak boleh panggil ibu, masih muda nih. Marlina, ya kalau saya taunya Marlina, siapa artis namanya tuh Marlina, mana gitu? Leni Marlina. Iya, jadi rupanya kakak silakan duduk. Ya, untuk selanjutnya Selin akan panggilkan yang sudah tidak asing lagi ya, karena kalau Bapak Ibu kalau lihat TikTok tuh ya, pasti selalu ada. Lihat ada lagi, dia ada lagi. Ada yang tahu siapa? Nah, ini sudah penggemar ya. Nama aslinya namanya Daniel Kim. Ya. Nah, nama Koreanya Kim Jong Un. Nama TikToknya Bos Kim. Tepuk tangan buat Bos Kim, Bapak Ibu. Di sini, ya. James Bond ya. Oke. Hari ini kan nggak mau terlalu tegang-tegang amat ya Bos Kim ya. Perutnya disembunyiin Bos Kim. Ya, jadi katanya hari ini kan karena acaranya adalah tentang bisnis talk, udah otomatis ya kalau Bos Kim kan lebih bermain di sosmed. Teman-teman pasti bisa tahu kalau namanya sekarang ini yang lagi viral itu adalah di TikTok. Banyak banget yang gimana sih caranya bisa FYP. Saya sendiri aja, saya Lin aja sampai sekarang memang ada akun TikTok tapi nggak bisa FYP. Bapak Ibu ada yang bermain TikTok? Ada ya. Nah, tapi masih banyak nih Bapak Ibu yang kita yang masih gaptek. Kok bisa ya dari TikTok ada yang FYP sampai bisa achieve trip banyak banget dari AFC. Salah satunya dari Evi Carolina ya. Itu dari TikTok aja bisa sampai achieve 8 tiket loh. Itu luar biasa sekali. Jadi hari ini juga kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mau dengar langsung Bos Kim tentang gimana awalnya ya, boleh langkah awalnya seperti apa, gimana cara bikin kontennya, alat apa yang dipersiapkan, dan bahan-bahan apa yang kita perlu siapin. Oke, silakan Bos Kim. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, di sini sengaja kita nggak LOP seperti biasa biar nggak bosen lah ya. Jadi di sini saya mau ngajarin Bapak Ibu semua, yang mungkin bagi Bapak Ibu semua yang selama ini main di offline, ya di online juga kalian harus masuk Bapak Ibu. Karena kenapa? Anda prospek di offline boleh, bukan yang nggak boleh, ya. Cuman menurut saya buang waktu juga sih main di offline. Karena kenapa? Contoh, satu hari Anda offline janjian sama 5 orang, mungkin Anda pergi ke 5 tempat, habis waktu nggak Bapak Ibu? Ya kan, jalan ke sini, jalan ke sono, macet dan lain-lain. Ya kan, tapi kalau kita main di online, kita lebih bisa menjangkau, ya mungkin ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang loh sekali prospek Bapak Ibu. Betul ya? Nah, cuman bagi Bapak Ibu yang memang mau bermain di online, ya kan kita juga punya banyak medianya Bapak Ibu ya. Ada Facebook, ada Instagram, ya, lalu ada juga YouTube, ada juga TikTok. Nah, yang paling gampang, yang seperti Pak Niko bilang, itu kita bermain di Facebook. Karena kenapa? Di Facebook tuh nggak terlalu banyak larangan. Kalau di TikTok banyak larangan Bapak Ibu. Karena kenapa? Anda harus punya skill. Skill untuk apa? Skill untuk ngedit segala macam, itu kan juga butuh proses Bapak Ibu, yang nggak ada yang instan. Yang pasti apa Bapak Ibu? Kalau kalian mau bermain di sosial media, jangan seperti sales Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena banyak yang orang lakukan hard selling. Padahal orang di sosial media tuh nggak seneng kita tuh hard selling gitu. Jadi kita harus soft selling Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini siapa yang bermain di sosial media? Coba boleh diangkat tangannya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang lainnya prospeknya offline ya Bapak Ibu. Halo? Offline ya? Kalau prospek offline satu hari bisa berapa prospek, bisa berapa kali Bapak Ibu? Coba saya mau tanya nih. Nggak ada juga, itu mah bukan prospek Bapak Ibu. Kalau prospek kan bisa ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bukan kalian nggak boleh main di offline. Cuman yang paling penting Bapak Ibu, di offline juga tetap kalian harus bermain. Karena jika kalian sudah memutuskan
ingin masuk ke perusahaan ini, kalian harus membangun personal branding. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Maksudnya personal branding, maksudnya gimana sih? Contoh Bapak Ibu, misalkan Anda membangun satu bisnis, apapun itu, mau restoran kayak, mau jualan kopi kayak, atau apapun yang kalian bisnis atau jualan, pastikan Anda infokan kepada orang-orang yang kalian kenal. Betul nggak Bapak Ibu? Ke teman, ke saudara, ke tetangga, gue baru buka kopi nih, gue baru buka jualan soto nih, kapan-kapan mampir dong tempat gue makan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itulah namanya kalian membangun personal branding. Sama di bisnis ini seperti itu Bapak Ibu ya, kalian harus membangun personal branding kalian di online dan di offline ya, terutama bagi kalian yang baru bergabung, itu kalian harus membangun personal branding di offline Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Saya yakin semua leader-leader kalian pasti ngajarin kok ya kan. Yang paling utama, kalian harus bikin list daftar nama. Ini wajib Bapak Ibu. Cuman kadang orang diajarin bikin list daftar nama males. Di sini siapa yang nggak pernah bikin list daftar nama? Coba angkat tangannya, saya mau tahu. Ayo, lebih baik ngaku, nanti saya ajarin gimana cara bikin daftar nama. Yang nggak pernah bikin list daftar nama siapa? 1, 2, 3, berarti 4. Berarti yang lain bikin ya? Bikin atau nggak mau ngaku nih? Bikin. Karena harus bikin Bapak Ibu list daftar nama. Ya kan, karena list daftar nama ini wajib. Kalau kalian nggak lakukan, jangan pernah kalian berharap bisa berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, kalian wajib lakukan. Jadi nggak ada alasan, gue nggak punya teman, gue nggak ada kenalan. Coba buka handphone kalian. Ada nggak lebih dari 10 nama? Kalau memang nggak pernah lebih dari 10 nama, ya memang benar Anda nggak punya teman. Pasti kan namanya banyak Bapak Ibu. Betul ya? Ingat, kalian harus bikin list daftar nama. Cara bikin list daftar nama bagaimana? Anda kelompokkan Bapak Ibu. Misalkan Anda punya teman SD, teman SMP, teman SMA, ya kan? Teman kerja perusahaan A, teman kerja perusahaan B, tetangga, saudara, keluarga, teman arisan, teman masjid, teman gereja, teman wihara, atau apapun kelompok kalian. Sampai sini oke ya? Nah, dalam setiap kelompok kalian harus bikin minimal 10 nama Bapak Ibu. Dan kelompok minimal harus 10 kelompok. Bisa lebih bagus. Oke ya. Nah, apabila dalam setiap kelompok kalian nggak bisa bikin 10 nama, is oke, lewatin aja. Yang bisa lebih kan nanti yang sebelumnya kurang kan bisa ketutup. Oke ya. Nah, saat kalian sudah bikin 10 nama, 10 kelompok, kan kalian punya 100 daftar nama. Betul Bapak Ibu ya? Setelah kalian punya 100 list daftar nama, kalian harus cari 3 kriteria yang harus kalian jadikan jenderal kalian Bapak Ibu. Ya, kalian harus cari, kalau saya suruh tim saya minimal, lu harus punya 30 jenderal minimal. Ya, maksudnya jenderal bagaimana? Ini adalah orang-orang ring 1 kalian. Pertama harus masuk kriteria, ini orang mampu gabung di bisnis kita. Kan modal bisnis kita kan mulai dari 3 juta, 10 jutaan, 20 jutaan. Oke ya. Kriteria kedua, ini orang suka bisnis. Kriteria ketiga, ini orang pergaulannya luas, banyak kenal ini, itu, dan segala macam. Kalian lingkarin dari setiap kelompok Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu, kan ada yang paling belakang orang-orang sakit yang kita kenal. Oke ya, orang-orang sakit yang kita kenal, yang makan obat setiap hari. Cara masuk ke mereka, jangan seperti sales Bapak Ibu. Udah produk nih dari Jepang, namanya Subarashi Utsukushi, kirim gambar produknya, kirim testimoninya, kirim harganya. Siapa yang lakukan itu Bapak Ibu? Kalau Anda cara jualannya seperti itu, saya pastikan Anda tawarkan ke orang kaya pun, orang kaya pasti akan bilang, wih mahal ya, 2 box 3,6. Ya kan, makanya kita harus balik cara masuk ke mereka gimana. Anda yang Bapak Ibu, kalian orang sakit, saya tahu Anda orang sakit, saya masuk ke Anda seperti ini. Ini ada satu perusahaan dari Jepang baru masuk ke Indonesia. Ini bukan obat, ini bukan herbal, tetapi ini organik. Kayaknya produknya bisa bantu lu punya sakit loh. Kira-kira lu tertarik nggak mau dapet informasi ini? Boleh nggak gue sharing informasi sama lu? Ajak upline-nya kalau Anda belum ngerti cara prospek. Oke ya?
ajak upline Anda, bisa offline, bisa online kalau beda kota gitu loh. Ini buat orang sakit. Lalu buat satu lagi, orang yang suka bisnis. Teman ada 2 kriteria lagi. Yang sering ketemu sama yang mungkin kita sudah nggak pernah ketemu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun. Betul ya? Nah, kalau teman yang Anda sering ketemu Bapak Ibu, frekuensinya sering nih dalam 1 minggu mungkin ketemu sekali, 2 kali atau selebihnya. Anda bisa langsung tembak, ini ada satu bisnis bagus dari Jepang baru masuk ke Indonesia. Kira-kira kalau dari bisnis ini bisa kasih lu tambahan per bulan 10 sampai 100 juta. Lu tertarik mau denger nggak? Kalau lu tertarik, ayo gua aturin waktu sama tim gua, ajak upline kalian untuk presentasi. Nggak seperti jualan kan Bapak Ibu ya. Bahasanya enak kan. Lu dengerin aja dulu, siapa tahu lu cocok. Lu nggak cocok ya nggak apa-apa. Seperti yang double Bushido kita sering ajarkan Bapak Ibu. Ya ini di offline loh. Nah, untuk teman satu lagi yang mungkin sudah lama nggak pernah ketemu, umumnya di mindset mereka apa? Udah lama nggak pernah kontak gua, tiba-tiba kontak nih. Di pikiran orang-orang umumnya apa? Pertama, ini orang jangan mau pinjam duit sama gua. Betul nggak? Kedua, wah ini orang kayak mau nawarin gua sesuatu nih. Betul Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, Anda harus bangun chemistry lagi dengan teman kalian yang mungkin sudah lama nggak ketemu. Ya, Anda harus korek-korek dari dia, cari kebutuhan dia apa, hot button dia apa. Oke ya, mungkin tanya suaminya, anak udah berapa, kelas berapa. Jadi kayak bangun pertemanan lagi Bapak Ibu. Jangan langsung Anda prospek loh. Oke ya, mungkin saat nanti Anda sudah tahu, mungkin dia akan, mungkin kalau memang dia lagi ada masalah dengan kesehatan, entah itu mertuanya, anaknya, suaminya dan lain-lain. Ya kan, wah mertua gue lagi sakit nih, stroke nih, wah anak gue lagi sakit ini. Anda kan sudah tahu, wah nih orang butuh produk kita nih. Ya, atau mungkin dia mengeluh tentang usahanya sepi, baru dipecat kerja, butuh income tambahan. Anda tahu, wah ini orang butuhnya duit. Ya, nanti akan ada waktunya, dia akan bertanya kepada Anda, lu sendiri gimana? Lu kerjain apa? Nah, kalau Anda tahu hot buttonnya Bapak Ibu, Anda tinggal bilang, wih kayaknya kita jodoh nih. Kenapa? Kalau dia hot buttonnya sakit, ya Anda tinggal bilang, kayaknya kita jodoh nih. Emang kenapa? Kebetulan gua kerja di farmasi dari Jepang, baru masuk ke Indonesia, kayaknya produk gua bisa bantu lu punya keluhan sakit deh. Kira-kira lu tertarik mau denger nggak? Ajak upline Anda kalau Anda belum ngerti. Oke Bapak Ibu ya, ingat, jikalau pengetahuan Anda tentang AFC masih kurang mantap, ya tentang jelasin perusahaan, produk, marketing plan, jangan sekali-sekali Anda prospek loh. Oke ya, karena kalau Anda paksakan prospek, Anda paksakan sharing, pada waktunya, jikalau dia ingin bertanya sama Anda nggak bisa jawab, dalam hati dia pasti kan akan ngomong, lu aja nggak ngerti mau ngajak gue lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang nggak boleh Anda lakukan. Harus ajak upline Anda, bikin dia sibuk, kasih dia kerjaan Bapak Ibu, sambil Anda belajar langsung, praktek langsung cara jelaskannya bagaimana. Ya, nah lalu satu lagi, setelah Anda tahu bahwa kebutuhan dia duit, Anda bilang, kayaknya gue punya solusi buat lo. Kebetulan gue bermitra dengan pabrik farmasi dari Jepang. Ya, kalau lo mau tahu informasinya, nanti lu gue kenalin sama temen gue, lu dengerin dulu, siapa tahu lu cocok, lu nggak cocok ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu dulu, nanti sesi satu lagi ya, jadi biar kebagian ngomong si Marlinanya bengong ini. Terima kasih Bapak Ibu.